Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Salami, NIM 2101040073 dari kelas 5D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan metodologi penelitian pendidikan biologi, di mana saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian. Yang pertama ada penelitian quasi eksperimen. Penelitian quasi eksperimen adalah jenis penelitian ilmiah yang mirip dengan eksperimen, tetapi peneliti tidak memiliki kontrol penuh atas variabel-variabel yang mempengaruhi hasil. Tujuan dari penelitian quasi eksperimen adalah untuk mengidentifikasi dan memahami dampak atau pengaruh suatu variabel atau perlakuan terhadap kelompok yang tidak dapat diacak dengan sempurna. Adapun karakteristik penelitian ini adalah kurangnya randomisasi penuh, terdapat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, tidak ada acak dalam penugasan dan sulit menentukan dampak kausalitas. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah menentukan masalah penelitian yang ingin diteliti dan didefinisikan variabel yang relevan. Kemudian, memilih desain penelitian quasi eksperimental yang sesuai, yang melibatkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, tetapi tidak diacak secara sempurna. Kemudian, memilih sampel penelitian yang mewakili dari populasi yang diteliti dengan memastikan sampel eksperimen dan kontrol memiliki karakteristik yang sama sebanyak mungkin. Setelah itu, mengumpulkan data dari kedua kelompok sesuai dengan variabel yang diteliti dengan cermat dan konsisten. Kemudian menerapkan perlakuan atau intervensi pada kelompok eksperimen, namun tidak pada kelompok kontrol. Setelah memberi perlakuan, peneliti mengukur kembali variabel-variabel yang diteliti di kedua kelompok. Kemudian, menganalisis data yang dikumpulkan menggunakan metode statistik dengan membandingkan hasil dari kedua kelompok untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Selanjutnya, menafsirkan hasil analisis data. Apakah ada bukti yang mendukung hipotesis peneliti tentang hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Kemudian, membuat kesimpulan berdasarkan temuan dan menulis laporan penelitian yang mencangkup metodologi, temuan, dan kesimpulan. Yang kedua, penelitian ex post facto. Ex post facto berarti sesudah fakta, karena sebab yang akan diteliti telah mempengaruhi variabel lain. Sedangkan secara umum, ex post facto merupakan penelitian yang dilakukan setelah apa yang akan diteliti itu terjadi. Adapun tujuan penelitian ini untuk menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku, atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas secara keseluruhan sudah terjadi. Karakteristik dari penelitian ex post facto meneliti hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi atau tidak diberi perlakuan oleh peneliti. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah merumuskan masalah, di mana masalah yang ditetapkan harus mengandung sebab bagi munculnya variabel dependen yang diketahui berdasarkan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan atau penafsiran peneliti terhadap hasil observasi fenomena yang diteliti. Setelah masalah dirumuskan, peneliti mengidentifikasi alternatif yang dapat menerangkan hubungan antar variabel bebas dan terikat. Setelah itu, peneliti menentukan kelompok subjek yang akan dibagi yang memiliki karakteristik yang menjadi konsen penelitian. Selanjutnya, peneliti memilih kelompok yang tidak memiliki karakteristik tersebut atau berbeda tingkatannya. Setelah itu, mengumpulkan data dengan instrumen seperti tes, angket, interview. Setelah itu, menganalisis data menggunakan teknik analisis uji T, independen atau ANAVA yang diawali dengan perhitungan nilai rata-rata dan standar deviasi untuk mengetahui perbandingan antar kelompok secara deskriptif. Yang terakhir, penafsiran hasil penelitian.
Yang ketiga, ada penelitian dan pengembangan model Tyagarajan 4D. Model Tyagarajan merupakan penelitian yang dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang aktif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik sehingga peserta dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pemahaman yang lebih dalam dan pemecahan masalah. Karakteristik utama dari penelitian yang mengadopsi model Tyagarajan adalah berpusat pada peserta, di mana peserta berperan aktif dalam pembelajaran dan penelitian ini mendasarkan analisisnya pada reaksi, pemahaman, dan kontribusi peserta dalam proses pembelajaran. Salah satu model penelitian Tyagarajan adalah model 4D yang diambil dari 4D tahap pengembangan dalam prosedurnya, yaitu tahap define, design, develop, dan disseminate. Tahap yang pertama adalah define atau pendefinisian, merupakan tahap analisis kebutuhan dengan menganalisa dan mengumpulkan informasi sejauh mana pengembangan perlu dilakukan. Dalam tahap ini terdapat 5 kegiatan. Yang pertama, analisis awal dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan dasar permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran sehingga melatar belakangi perlunya pengembangan. Yang kedua, analisis peserta didik yang merupakan kegiatan mengidentifikasi bagaimana karakteristik peserta didik yang menjadi target atas pengembangan yang perangkat pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, analisis tugas untuk mengidentifikasi keterampilan yang dikaji peneliti untuk kemudian dianalisa ke dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. Yang keempat, analisis konsep. Untuk menganalisis konsep yang akan diajarkan juga menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional. Kelima, perumusan tujuan pembelajaran untuk merangkum hasil dari analisa konsep dan analisa tugas untuk menentukan perilaku objek penelitian. Tahap kedua adalah perancangan yang meliputi 4 kegiatan. Yang pertama, penyusunan standar tes yang didasarkan pada hasil analisa spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisis peserta didik. Dari hal ini disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Tes disesuaikan dengan kemampuan kognitif peserta didik dan penskoran hasil tes menggunakan panduan evaluasi yang memuat panduan penskoran dan kunci jawaban soal. Yang kedua, pemilihan media yang didasarkan kepada hasil analisa konsep, analisa tugas, karakteristik peserta didik sebagai pengguna, serta rencana penyebaran menggunakan variasi media yang beragam. Yang ketiga, pemilihan format meliputi rancangan media pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metode, dan sumber pembelajaran. Keempat, rancangan awal adalah keseluruhan rancangan perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilakukan. Tahap ketiga adalah pengembangan yang meliputi 2 kegiatan. Yang pertama, penilaian ahli untuk mendapatkan saran perbaikan perangkat pembelajaran yang dikembangkan, selanjutnya direvisi sesuai dengan saran ahli. Penilaian ahli diharapkan membuat perangkat pembelajaran ini lebih tepat, efektif, teruji, dan memiliki teknik yang tinggi. Yang kedua, uji coba pengembangan yang dilaksanakan untuk mendapatkan masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar peserta didik, para pengamat atas perangkat pembelajaran yang sudah disusun. Tahap keempat adalah penyebar luasan yang dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima penggunaannya oleh individu, kelompok, atau sistem. Keempat, penelitian tindakan kelas. Secara lebih luas, penelitian tindakan diartikan sebagai penelitian yang berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada sekelompok subjek yang diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya, untuk kemudian diberikan tindakan lanjutan yang bersifat penyempurnaan tindakan atau penyesuaian dengan kondisi dan situasi sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Tindakan kelas adalah suatu kegiatan penelitian
yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru, memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran, dan mencoba hal-hal baru dalam pembelajaran untuk meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran. Adapun karakteristik penelitian tindakan kelas ini adalah dilakukan oleh guru, dilaksanakan di dalam kelas sebagai refleksi diri, bersifat fleksibel, dan menggunakan metode kontekstual. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah tahap pertama adalah perencanaan. Pada tahap ini, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan akan dilakukan. Penelitian tindakan yang ideal dilakukan secara berpasangan atau kolaboratif antar pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang mengamati proses yang dijalankan agar hasil penelitian bersifat objektif. Sementara pengamatan yang dilakukan pada diri sendiri memungkinkan munculnya subjektivitas. Tahap kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu melakukan tindakan di kelas sesuai dengan rencana yang telah disusun pada tahap perencanaan. Sebelum melaksanakan tindakan, perlu melihat kembali apakah rumusan masalah dan hipotesis yang dibuat sudah layak ataukah belum. Tahap ketiga adalah pengamatan, merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. Pengamat bisa dari teman sejawat atau guru sendiri. Pada tahap ini, guru pelaksana mencatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi agar memperoleh data yang akurat untuk perbaikan siklus berikutnya. Tahap keempat adalah refleksi, merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Dalam tahap ini, guru berusaha untuk menemukan hal-hal yang sudah dirasakan memuaskan hati karena sesuai dengan rancangan dan secara cermat mengenali hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Pada tahap refleksi, peneliti juga perlu untuk mengungkapkan hasil penelitian dengan mengungkapkan kelebihan dan kekurangannya. Kelima, penelitian kualitatif, pendekatan naratif inquiry. Naratif inquiry merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang berarti metode penelitian dengan kemampuan memahami suatu pandangan yang mengacu pada cerita atau narasi. Penelitian naratif digunakan ketika peneliti ingin mencari tahu tentang kondisi, kejadian, atau pengalaman pada suatu individu maupun kelompok kecil. Adapun teknik pengumpulan data yang bisa digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dokumen, yaitu catatan peristiwa berupa voice note, pengambilan gambar dan rekaman video, catatan lapangan, dan storytelling atau kegiatan menyampaikan cerita. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi sebuah fenomena untuk diteliti yang mengarah pada permasalahan di dunia pendidikan. Kemudian memilih partisipan, yaitu orang yang akan memberikan informasi yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti. Kemudian menceritakan kembali pengalaman responden dengan bahasa peneliti sendiri yang bertujuan untuk memudahkan para pembaca dan pendengar agar dapat memahami pengalaman yang diperoleh peneliti. Selanjutnya, berkolaborasi dengan partisipan dengan mencermati partisipan untuk mendapatkan catatan lapangan. Selanjutnya, menuliskan narasi yang digabungkan dengan rumusan masalah penelitian sehingga narasinya itu berisikan permulaan, pertengahan, dan akhir sehingga pembaca akan lebih mudah dalam memahami isi dari data yang didapat. Terakhir, memvalidasi data laporan. Yang keenam ada penelitian kualitatif studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu atau kasus dalam suatu waktu dan kegiatan berupa program, event, proses, institusi atau kelompok sosial, serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Penelitian ini memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi. Identifikasi kasus dapat bersifat sederhana tetapi dapat juga bersifat kompleks.
Adapun karakteristik penelitian studi kasus adalah memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer, dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya, menggunakan berbagai sumber, dan menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah pemilihan kasus dengan menjadikan objek berupa orang, lingkungan, program, proses, dan masyarakat atau unit sosial. Ukuran dan kompleksitas objek haruslah masuk akal sehingga dapat diselesaikan dengan batas waktu dan sumber-sumber yang tersedia. Selanjutnya, pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Peneliti sebagai instrumen penelitian dapat menyesuaikan cara pengumpulan data dengan masalah dan lingkungan penelitian, serta dapat mengumpulkan data yang berbeda secara serentak. Selanjutnya, analisis data dengan mengorganisasikan data menjadi unit-unit yang dapat dikelola secara kronologis, kategori, atau dimasukkan ke dalam tipologi. Selanjutnya, perbaikan yaitu penyempurnaan atau penguatan data baru terhadap kategori yang telah ditemukan. Selanjutnya, penulisan laporan secara komunikatif, mudah dibaca, dan mendeskripsikan suatu gejala atau kesatuan sosial secara jelas, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami seluruh informasi penting. Baik, itulah tadi pemaparan 6 jenis penelitian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.